Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak dan Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Indriati Stein, CGP Angkatan 9 SDN 9 Dulupi, Kabupaten Bowalemo. Pada kegiatan kali ini, kita bertemu pada tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil pelajar murid. Untuk kesiapan murid. Kesiapan belajar murid merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberhasilan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Minat belajar murid. Minat belajar murid merupakan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Minat belajar murid merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Ini adalah gambaran minat belajar murid. Ada yang ingin belajar tentang pendidikan jasmani dan olahraga, ada pula yang ingin belajar sambil duduk-duduk bersama teman-temannya. Profil belajar murid. Profiling peserta didik atau disebut juga profil belajar merupakan data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Mengetahui profiling peserta didik membantu guru untuk menentukan cara agar siswa dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Contoh dokumentasinya yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku anak didik. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Berbicara dengan guru dari siswa sebelumnya. 4. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Strategi kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan.
Untuk diferensiasi produk, atau dengan kata lain adalah hasil peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk melakukan prakarsa perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif yang dilakukan dengan tahapan bakca. Guru akan mampu menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya tersebut. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi itu diyakini akan mampu menuntun dan mengembangkan potensi kekuatan murid sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan belajar yang positif. Dan lingkungan yang positif akan terwujud dengan adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.